Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya kami terdiri dari 4 orang, yaitu Dava Takrama Safra, Furqan Anwari, Muhammad Ridwan Nugroho, dan saya sendiri Emre Japraloge. Adapun di sini kami akan menjelaskan tentang perbedaan ITIL versi 3 dan versi 4. Proses ITIL versi 3 sekarang menjadi praktik menjadi ITIL 4. Beralih dari berbicara dalam istilah atau proses menjadi berbicara tentang kemampuan. Tampaknya istilah kemampuan dipertimbangkan untuk ITIL 4, tetapi tidak diterjemahkan dengan baik di beberapa wilayah. Oleh karena itu, praktik ITIL 4 yang sangat mirip daripada proses ITIL. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ridho Anugrah. Kepada Ridho, dipersilahkan. Baik, saya Muhammad Ridho Anugrah akan menjelaskan perbedaan selanjutnya, yaitu dari service life cycle diganti menjadi service value system dan service value chain di dalamnya. Dijelaskan bahwa ITIL SPS ini mewakili bagaimana berbagai komponen dan aktivitas organisasi bekerja sama untuk memfasilitasi penciptaan nilai melalui layanan yang mendukung teknologi informasi. Service life cycle atau siklus hidup layanan yang merupakan area inti ITIL versi 3 dari strategi layanan, desain layanan, transisi layanan, dan operasi layanan bersama dengan peningkatan berkelanjutan sekarang direpresentasikan dengan aliran nilai yang kira-kira akan menjadi libatkan rencanakan, desain dan transisi, dapatkan atau bangun, desain dan transisi, kirim dan dukungan, lalu diakhiri dengan tingkatkan. Setelah itu, terdapat perbedaan yaitu fokus pada penciptaan nilai bersama atau co-value creation. Ada juga definisi baru tentang apa itu layanan di ITIL 4 yang benar-benar perlu ditunjukkan. Di ITIL versi 3, layanan itu adalah alat untuk memberikan nilai kepada pelanggan dengan memfasilitasi hasil yang ingin dicapai pelanggan tanpa kepemilikan biaya dan resiko tertentu. Di ITIL 4, layanan itu dijelaskan sebagai alat untuk memungkinkan penciptaan nilai bersama atau co-creation of value dengan memfasilitasi hasil yang ingin dicapai pelanggan tanpa pelanggan itu harus mengelola biaya dan resiko tertentu. Dengan demikian, co-creation of value menjadi fokus pada layanan ITIL 4. Terima kasih. Baiklah, saya Furqan Anwari akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu 9 prinsip aduan praktisi ITIL menjadi 7. Yang pertama yaitu fokus pada nilai. Jadi fokus pada nilai. Yang kedua, desain untuk pengalaman. Mulai dari mana Anda berada. Lalu mulai dari mana Anda berada. Lalu kemajuan iteratif dengan umpan balik. Lalu bekerja secara holistik, berkolaborasi dan mempromosikan visibilitas. Lalu kemajuan secara iteratif, berpikir dan bekerja secara holistik. Dan yang keenam, amati secara langsung, tetap sederhana dan praktis, lalu jadilah transparan, optimalkan dan otomatisasi. Yang ke-8, berkolaborasi, dan yang ke-9, tetap sederhana. Lalu yang selanjutnya, sekarang ada lebih banyak praktik ITIL 4 pada proses ITIL, yaitu pada ITIL 4 sekarang lebih banyak praktik. ITIL 4 yaitu sebanyak 34, sedangkan ITIL versi 3 sebanyak 26, ditambah 4 fungsi dengan 34 pembagian antara manajemen umum, manajemen layanan, dan praktik manajemen teknis. Selanjutnya akan dibacakan oleh kawan saya. Baiklah, selanjutnya pada ITIL 4 telah memperbarui model CSI-nya yang dahulunya bernama CSI atau Continual Service Improvement atau CSI, sekarang disebut juga dengan Continuous Improvement atau sering juga disebut dengan Continual Improvement atau CI, yang bertujuan untuk mencerminkan lebih dari peningkatan layanan.
ITIL V4 ini mempertahankan pentingnya peningkatan berkesinambungan pada sistem manajemen layanan atau SVS secara keseluruhan dengan beberapa pembaruan pada pemikiran modern. ITIL V4 ini juga menerapkan pandangan multidimensi bersama dengan sistem terintegrasi untuk penciptaan nilai bersama, pemberdayaan dan penyampaian. Dan juga ITIL V4 ini memperkenalkan kembali peningkatan berkesinambungan sebagai model untuk peningkatan dan praktik manajemen umum. Selanjutnya kesimpulan. Perbedaan yang membedakan ITIL 4 dari versi yang lebih lama adalah dimasukkannya tambahan best practice dan materi baru pada bagian integrasi. Versi baru ini mendorong lebih sedikit silo, meningkatkan kolaborasi, memfasilitasi komunikasi di seluruh organisasi, dan integrasi Agile dan DevOps ke dalam strategi ITSM. ITIL V4 ini dirancang agar lebih dapat disesuaikan dan fleksibel. Intinya versi baru ini mendorong pandangan yang lebih holistik terhadap TI. Lalu IT V4 ini lebih berfokus pada konsep biaya, hasil, risiko, dan nilai. Membangun pada pilihan ide yang bagus yang dilakukan oleh praktisi ITIL. Terus ITIL V4 ini adalah penyempurnaan dari ITIL V3 atau versi 3 yang mencerminkan perubahan dalam budaya perusahaan di mana kerja tim dan komunikasi antar divisi diberikan bobot tambahan, mengintegrasi IT ke dalam struktur bisnis secara keseluruhan.